akhirnya menang Belanda 7-0 misalnya. Takdir bukan? Takdir. Mau 7-0, mau 8-0, mau 7-1, semuanya takdir. Ini diajari dengan dilatih dari segala rupa, sehingga taraf kemampuannya kalau secara dunia nanti ilmu 2 max-nya bisa sama, kekuatan fisiknya bisa sama, dan itu Takdir. Iya, semuanya takdir. Semuanya takdir. Ya. Dan kita boleh mengatakan ini takdir, ini takdir, ini takdir, ini takdir. Kalau sudah terjadi. Sebelum terjadi nggak boleh. Ya. Mungkinkah Belanda tadi ya dikalah-kalahin misalnya, ya kan? Artinya segala sesuatu pasti terjadi. Ketika sudah terjadi baru kita bilang, maka tidak perlu hati-hati, nyupir ugal-ugalan nggak masalah, nabrak nggak nabrak takdir. Boleh berpikiran seperti itu? Nggak boleh, kan belum terjadi. Belum terjadi, karena belum terjadi ya tentu kita berusaha jangan ugal-ugalan. Rem harus yang pakem supaya tidak kecelakaan. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap takdir buruk? Kata apa? Sabar. Mudah untuk diucapkan, jawabannya mudah sekali, tapi sulit untuk diamalkan. Ya, untuk sabar menerima musibah, tiba-tiba istri kita kena kanker, tiba-tiba anak kita satu-satunya meninggal kecelakaan, tentu ini berat sekali. Tapi mau nggak mau harus sabar. Ya. Dan setiap hari begitu. Setiap hari kita siap sabar dan siap apa? Setiap hari kita siap sabar dan siap syukur. Dua-duanya harus siap. Tiba-tiba dapat hadiah, syukur. Tiba-tiba dapat berita mantu kita hamil, sebentar lagi kita mau punya cucu, padahal udah ditunggu-tunggu 7 tahun. Ini takdir baik. Tiba-tiba keluarga kita terkena musibah, gempa bumi misalnya. Ini takdir buruk. Itu tiap hari, baik buruk, buruk baik. Maka kita siap sabar dan siap syukur, dan dua-duanya baik. Inna amrohu kullahu lahu khair. Keadaan seorang muslim itu selalu baik, nggak pernah nggak baik. Miskin baik, kaya baik, sukses baik, gagal baik. Yang penting ketika miskin bersabar, ketika kaya bersyukur, ketika sukses bersyukur, ketika gagal bersabar, dan begitu seterusnya. Bagaimana hukum halal bihalal? Bid'ah. Ya. Kalau mau ketemuan, bertemu, ya ketemu aja. Ya. Kalau ada keperluan bertemu, silahkan. Tapi nggak ada dalam syariat istilah halal bihalal. Ya. Rasulullah, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan mungkin orang Arab sekarang halal bihalal itu nggak tahu. Ya, itu bahasa Arab tapi munculnya dari Indonesia. Halal bihalal. Apa saja yang dilakukan ketika nazar calon istri? Sesuai dengan namanya, nazar, nazoro yanzuru, nazoron artinya melihat. Jadi ketika nazar itu cuman melihat. Putih apa sawo matang, mancung apa pesek, tinggi apa pendek gitu. Untuk selanjutnya silahkan diteruskan, silahkan dibatalkan.
Itu namanya nador. Setelah nador, kalau cocok, maka lanjut ke khitbah. Khitbah, mungkin bahasa kita melamar. Setelah khitbah, lanjut ke akad nikah. Cuman 3 itu. Ya. Di kita bisa 5, bisa 6, bisa 7. Ya. Ada ta'aruf, ada ini, ada itu, serah-serahan. Menurut kaidah syar'i cuma 3 itu. Nazar, khitbah, akad. Dan itu bisa dalam sehari. Proses itu bisa dalam sehari. Atau yang jauh, yang dekat, iktikaf, sholat, jumatan, dan seterusnya, carilah masjid terdekat. Kalau mau yang jauh, jangan tanggung-tanggung. Boleh juga iktikaf, sholat yang jauh. Ya, habis? Ya. Pertanyaan banyak ditanyakan orang itu, mengapa Allah menakdirkan sebagian orang beriman dan sebagian kafir? Posisinya di mana? Hak Allah. Hak Allah. Kalau Allah takdirkan semuanya beriman, ya buat apa? Jahanam ini nanti akan aku penuhi dengan manusia dan jin. Ya. Kalau Allah mentakdirkan semuanya beriman, ya buat apa Allah menciptakan neraka, menciptakan setan, menciptakan iblis? Allah tidak mau semua manusia ini baik. Bahkan antum tahu, di antara 1000 manusia, ini hadis sahih riwayat Muslim, di antara 1000 manusia, berapa yang masuk neraka? Masih ingat? Di antara 1000 manusia, berapa yang masuk neraka? 999. Ya. Maka betapa bahagianya, bersyukurnya kita ketika Allah mentakdirkan kita beriman, bisa sholat, bisa saum, dan seterusnya. Ya, habis. Kita persiapan berbuka. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.